yang kami muliakan, para Bapak Uskup, para Romo, para frater, para bruder, para suster, Bapak Ibu tamu undangan, dan hadirin sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat datang di gedung Saverio Centrum Studio ini. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita hadir pada sore yang indah dan berbahagia ini untuk merayakan syukur atas 50 tahun imamat dari Bapak Uskup Emeritus kita, Monsinyur Aloysius Sudarso SJ. Pada hari ini, 50 tahun yang lalu, Monsinyur Aloysius Sudarso yang baru saja merayakan ulang tahun kelahiran yang ke-77, tepatnya tanggal 12 Desember kemarin, ditahbiskan menjadi imam di Gereja Santa Maria Tugumulyo, Musirawas. Pada usia imamat yang ke-22 tahun, beliau ditahbiskan menjadi uskup, yakni pada tanggal 25 Maret tahun 1994. 3 tahun kemudian, beliau menggantikan Monsinyur Yosef Sudan SJ sebagai Uskup Diosesan Palembang, tepatnya tanggal 29 Juni 1997. Selanjutnya, ketika Keuskupan Palembang ditetapkan sebagai Provinsi Gerejawi ke-10 di Indonesia, beliau diangkat menjadi Uskup Agung Palembang pada tanggal 23 September 2003. Dan setelah mengajukan pensiun pada bulan Maret 2021, beliau menyerahkan tongkat kegembalaan secara resmi kepada Uskup Agung terpilih, yakni Monsinyur Yohanes Harun Yuwono pada tanggal 10 Oktober 2021. Kini beliau menjalani masa purna karya Direktorat SDY Tawanggur Palembang, namun tetap terus membantu tugas pastoral dan pelayanan sakramental karena masih banyak tempat dan umat yang membutuhkan. Hadirin sekalian, inilah sekilas tentang riwayat pestawan istimewa kita, Bapak Uskup Emeritus Monsinyur Aloysius Sudarso SJ. Kini marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai perayaan syukur kita ini. Agar suasana Ekaristi sungguh agung dan khidmat, beberapa hal perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, kita tetap diminta untuk mengikuti panduan dari protokol kesehatan. Kedua, selama perayaan misa berlangsung, mohon seluruh umat menonaktifkan handphone dan tidak perlu mengabadikan momen apapun untuk kepentingan selfie, sebagaimana teguran Bapak Suci selama ini. Terima kasih atas perhatian kita bersama. Sekarang marilah kita masuk dalam suasana hening, bangkit berdiri, menyambut perarakan para petugas liturgi, para imam, dan para uskup kita. Berkenan, lihatlah Imam Agung, kepadanya Allah sudah berkenan. Tuhan bersumpah padanya, ku berkati umatmu. Tuhan
Lihatlah Imam Agung, kepadanya Allah sudah berkenan. 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 Tuhan menentukan persekutuan dengan uskup kita, serta melimpahkan kepadanya berkat kekal abadi. Lihatlah Imam Agung, kepadanya Allah sudah berkenan. Lihatlah Imam Agung, kepadanya Allah sudah berkenan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus mulia selamanya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus mulia selamanya. Lihatlah Imam Agung, kepadanya Allah sudah berkenan. Lihatlah Imam Agung, kepadanya Allah sudah berkenan. Hai, angkatlah kepalamu, gapura dan megah, sambutlah Raja mulia di dalam kotamu. Siapa Raja mulia? Tuhanmu yang kekal. Dia Tuhan yang megah perkasa dan teguh. Dia Tuhan yang megah perkasa dan teguh. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Silakan duduk. Para pengurus, para pastor, suster, bruder, frater, saudara-saudari yang terkasih, saya diminta untuk membacakan 3 surat yang merupakan surat ucapan syukur sekaligus ucapan selamat. Yang pertama dari Nuncio Apostolikum Indonesia, Uskup Agung Monsinyur Piero Kyoko. Jakarta, 30 November 2022.
Yang Mulia Monsinyur Aloysius Sudarso SC, saya merasa terhormat dan bergembira boleh menyampaikan kepada Monsinyur tulisan Bapa Suci dan surat ucapan selamat dari yang terhormat Kardinal Tagle dalam kesempatan Yubileum Emas Kabisan Imamat yang dirayakan pada 14 Desember 2022. Senada dengan yang dirasakan oleh Bapa Suci dan dikasteri untuk evangelisasi, saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah atas pelayanan pastoral Monsinyur yang berbuah melimpah dan atas teladan hidup bakti. Dari hati yang terdalam, pada saat yang sama, saya sangat mengapresiasi pelayanan Monsinyur di Keuskupan Agung Palembang yang dilakukan dengan penuh kesetiaan dan terus-menerus. Saya juga mengapresiasi komunitas Dehonian SCY di Indonesia melalui berbagai aktivitas spiritual yang Monsinyur tawarkan. Melaluinya, mereka pasti menimba pengalaman dan kebijaksanaan. Dalam kesempatan hari yang bermakna ini, saya pasti mendoakan Bapak Uskup agar Allah yang Maha Kuasa memberikan kesehatan yang baik dan memberkati Bapak Uskup senantiasa. Piero Piopo, Bapak Nuncio. Surat yang kedua adalah surat dari Kardinal Antonio Tagle dari Prefect Congregatio Pro Gentium Evangelisatione, Roma 23 November 2022. Monsinyur Aloysius Sudarso SCY terkasih, dengan penuh sukacita dan syukur kepada Allah, saya mengucapkan selamat pesta emas Kabisan Imamat 14 Desember 1972 sampai 2022. Kesempatan bahagia ini menjadi saat bagi kami sekali lagi menghaturkan limpah terima kasih atas karya pelayanan dan kesetiaan yang telah Monsinyur tunjukkan dalam persembahan hidup yang total dalam panggilan imam. Para imam dipanggil untuk menghadirkan Kristus, satu-satunya imam agung, meniru jalan hidupnya dan membuat dia dikenal di tengah kawanan yang dipercayakan kepada penggembalaannya. Dari Pastores David Obis nomor 15. Dikasteri untuk evangelisasi, bersatu hati dengan Monsinyur dan gereja partikular Palembang, di mana Bapak Uskup telah menjadi gembala utama hingga 3 Juli 2021. Berterima kasih kepada Tuhan atas bela rasa, rahmat dan bimbingannya selama 50 tahun pelayanan Bapak Uskup. Pertama-tama sebagai imam, lalu sebagai uskup. Mohon sampaikan salam hangat dan penuhan dalam doa kami bagi Uskup Agung Yohanes Arunjono dan umat Katolik di Keuskupan Agung Palembang. Seraya memohon bantuan ilahi dari Allah sendiri agar melimpahi Bapak Uskup dengan rahmat dan berkatnya. Saya juga berdoa agar melalui doa Maria, Bunda Gereja, ia juga menguatkan Bapak Uskup, memberikan kesehatan dan bimbingan di tahun-tahun mendatang. Ad Vultos Annus. Kardinal Antonio Tagle. Yang terakhir, saudara-saudari, ini sapaan dari Sri Paus Fransiskus sendiri. Saudaraku yang terhormat, Monsinyur Aloysius Sudarso SCY, Uskup Agung Emeritus Keuskupan Agung Palembang, yang saat ini sedang merayakan Yubileum Emas Kabisan Imamat yang ia terima di Keuskupan asal, yakni Keuskupan Agung Semarang. Kami ucapkan selamat atas semangat pelayanan yang tekun
dan atas karya yang telah dilaksanakan demi keselamatan jiwa-jiwa dan demi kemajuan masyarakat. Hal ini terbukti dengan tumbuhnya dan perhatian bagi para klegus dan juga umat Allah yang telah ia wujudkan saat menjalankan tugas. Dia yang telah menjadi hamba Yesus berjuang dengan gaya yang tenang dan penuh semangat bagi Kristus dan demi kebaikan dan kesatuan umatnya di Palembang, mewartakan perintah Yesus, cahaya bangsa-bangsa, dengan karya-karyanya, seraya mengharapkan semua yang terbaik baginya. Kami memberkati dia dan keluarganya, memohonkan doa bagi pelayanan kepausan ini. Diberikan di Roma, di Lateran, 2 Desember 2022. Fransiskus Paus. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Mulia, Santo Yohanes Imammu telah mengingkari diri dan amat mencintai Sang Kristus. Pada perayaan syukur 50 tahun imaman ini, semoga kami semua mengikuti teladan Santo Yohanes dari Saleh untuk semakin menyerupai Kristus dan berkenan kepadamu, agar telah kau perkenankan memandang kemuliaan yang kekal. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Akulah yang memberikan kebahagiaan dan mendatangkan kemalangan. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membuka diri dan bertunaskan keselamatan serta menumbuhkan keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang membentuk dan menjadikan serta menegakkan bumi, yang menciptakan bumi bukan supaya kosong, melainkan supaya didiami orang. Beginilah firman-Nya, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain Aku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali Aku. Berpalinglah kepadaku, dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi Aku sendiri Aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa, sambil berkata, hanya dalam Tuhanlah keadilan dan kekuatan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat maut. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Doa dia akan berkata pada semuanya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yohanes memanggil 2 orang dari antara murid-muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka bertanya, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Pada saat itu, Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan, dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Lalu Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikianlah sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jam 5 pagi, waktu Merauke. Saya bangun, langsung mengambil HP, membukanya, kemudian membaca WA dari Jubilaris Muslim Sudan. Tertulis dalam WA itu, Museum Mandaki yang terhormat, saya sangat mengharapkan Monsignor berkhotbah 50 tahun iman dalam misa 14 Desember di Palembang. Langsung saya jawab tanpa pikir panjang. Biasanya menjawab sama muslim bakso, saya mesti pikir panjang karena dia menyerang juga, sedikit kuat juga. Jadi ini tanpa pikir panjang saya jawab, "Oke, Monsignor Bakso, saya siap." Pertanyaannya, mengapa saya siap? Mengapa? Karena Monsignor Sudarso adalah sahabat saya. Hampir bersamaan kita diangkat sebagai uskup. Jadi ada banyak cerita, baik yang cerita baik maupun cerita yang kotor juga. Tapi seperti dikatakan oleh wakil presiden, mantan wakil presiden,
bertambah Presiden Amerika Serikat. Persahabatan adalah hadiah terbesar di dalam hidup. Memang bersahabat dengan Monsieur Darso, ya, bagi saya sebuah hadiah terbesar. Karena itu juga, walaupun jauh dari Merauke, berjalan jauh dari sana, tapi saya senang bisa hadir pada kesempatan ini dan berdoa. Karena bagi saya, tanpa pengorbanan, tiada kesalahan. Sebagai sahabat, saya banyak belajar dari beliau. Dia tidak tahu, tapi tentu saya tidak bilang supaya dia jangan sombong juga. Tapi beliau sungguh dalam 50 tahun sebagai imam mewujudkan apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus pada sebuah kesempatan tentang identitas imamat. Pada konferensi 3 hari tentang imamat di Vatikan tanggal 17 Februari 2022. Apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus? Seorang imam dekat dengan Tuhan. Seorang imam dekat dengan uskup. Seorang imam dekat dengan sesama imam. Dan seorang imam dekat dengan umat. Jadi para imam di sini bertanyalah, benarkah atau tidak, atau imam palsu semua, ya? Tapi saya lihat muka-muka bagus kok. Jadi ya. Nah, Monsignor Sudarso itu memang dekat dengan Allah, dekat dengan Yesus. Mukanya memang manusia suci juga ini Monsignor Sudarso. Coba lihat mukanya di sana. Ya. Dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah, bisa terlihat dari wajahnya. Saya sudah lama jadi uskup, lama jadi pastor. Saya bisa menyaksikan orang yang dekat dengan Tuhan. Wajahnya indah, bagus, penuh sukacita dan kegembiraan. Atau tadi kita berbicara sebelum datang ke sini, Monsignor Sudarso itu kepala Karina. Ya, mukanya Karina. Cantik. Ya. Saya bayangkan dia waktu masih muda. Oh, berbahaya juga. Ya. Sedangkan sudah tua, sudah begini, apalagi waktu masih muda. Bisa saja ada suster-suster tergeletak karena dia. Tapi betul, Monsignor Sudarso dekat dengan Allah. Karena mengapa dia jadi uskup? Tidak mungkin seorang uskup tidak dekat dengan Allah. Kalau begitu uskup yang palsu. Imam yang tidak dekat dengan Allah itu imam yang palsu. Dan yang kedua, Monsignor Sudarso dekat dengan uskup, dengan sesama uskup. Monsignor Sudarso populer di antara para uskup. Kami mengangkat dia sebagai guru. Terlebih bagi uskup-uskup yang sedikit pendiam, ya sedikit ya tidak seperti saya. Selalu kehadiran Monsignor Sudarso membuat kita tertawa, membuat kita ya bahagia. Ada seorang uskup yang sebenarnya ya kurang, tapi kalau Monsignor Sudarso hadir, wah dia tertawa. Memang ada bakat
Karena itu benar apa yang dikatakan dalam buku biografi tentang Monsignor Aloysius Sudarso yang ditulis oleh Elis Handoko. Monsignor Sudarso adalah sosok yang menyejukkan, sederhana, humoris, dan bijaksana. Nah itu dia dekat dengan kami para uskup. Sayang sudah pensiun, tapi jangan cepat mati juga. Ya. Tapi kalau mau mati selamat jalan juga. Tapi Monsignor Sudarso juga dekat dengan para imam. Tentu khususnya dengan para imam SY dan para imam di Keuskupan Agung Palembang ini. Apa tandanya? Monsignor Sudarso mantan provinsial. Berarti dia disenangi sampai dipilih jadi provinsial. Saya bertemu beliau ketika dia provinsial. Kemudian saya pastikan Monsignor Sudarso dekat dengan imam-imamnya. Tidak pernah saya bertemu dengan imam dari Keuskupan Agung Palembang. Wah parah kita punya Monsignor. Parah. Seringkali ada juga dari uskup-uskup lain. Saya tidak mau bilang uskup yang mana. Tidak ada. Wah parah uskup kami ini. Tapi Monsignor Sudarso tidak pernah. Kecuali mereka dusta. Tapi ya ada dusta di antara kami. Toh. Jadi dekat dengan para imam. Dan Monsignor Sudarso juga dekat dengan masyarakat, dengan umat. Selama bertahun-tahun beliau menjadi Uskup Agung Palembang. Cinta tentu saja mewarnai kehidupannya. Sehingga umat sayang dengan beliau, suka dengan beliau. Saya baca di dalam atau Monsignor Sudarso memberi pesan pada radio Sonora beberapa waktu yang lalu. Dia mengatakan, saya merasa gembira karena sudah mendapatkan kesempatan melayani umat. Dan umat mencintai saya dengan baik. Dekat dengan umat. Tapi juga, bukan hanya umat Kristiani, bukan hanya umat Katolik. Tapi saya tahu Monsignor Sudarso juga dekat dengan umat yang lain, umat Muslim, dengan tokoh-tokoh Muslim. Saya terharu ketika datang merayakan, saya sudah lupa merayakan apakah, pokoknya terkait dengan Monsignor Sudarso. Ada seorang Haji Amiruddin Nahrawi, ketua PBNU Sumsel. Saya saksikan betapa dekatnya. Berarti bagi umat Muslim, bagi tokoh Muslim, ini benar-benar sahabat sejati. Tapi saudara-saudara sekalian, Monsignor Sudarso sungguh adalah seorang imam sejati. Tapi karena apa? Karena beliau meniru Kristus. Kristus sebagai contoh teladan. Beliau adalah alter Kristus. Seperti Yesus di tangan Monsignor Sudarso, orang buta melihat, khususnya orang buta secara rohani. Orang tuli mendengar, khususnya orang tuli secara rohani. Orang miskin, orang terpinggirkan, dikuatkan, dihibur, diberi pengharapan, dibantu juga secara material.
Kristus menjadi teladan hidupnya sehingga bisa bertahan selama 50 tahun sebagai imam. Bagus juga kata-kata Paus tadi. Sosok Monsinyur Sudarso adalah bergaya tenang dan yang satu saya sudah lupa, tapi kira-kira begitulah, melayani sesama. Penuh semangat. Tapi yang menarik saya tuh ketenangannya. Dia juga menyerang orang dengan tenang juga. Tapi tidak tersinggung ya. Kita tertawa juga. Tapi seperti dialami oleh Kristus, Monsinyur Sudarso bisa bertahan selama 50 tahun sebagai imam. Bukan tanpa penderitaan. Bukan tanpa salib. Salib adalah jalan menuju kebangkitan. Kata Santo Yohanes dari salib yang hari ini kita peringati. Salib menuntun kita pada kebangkitan. Santo Yohanes dari salib walaupun mengalami berbagai kesulitan dari rekan seordonya, namun ia tetap bergembira karena persatuannya dengan Tuhan. Santo Yohanes dari salib berkata, daya tahan pada kegelapan adalah persiapan menuju cahaya yang besar. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, supaya tidak panjang-panjang, saya mengakhiri khotbah saya saja dengan kata-kata dari Paus Fransiskus. Seorang imam yang belajar terlalu banyak teologi dan bahkan sudah memiliki 2 atau lebih gelar akademik, tetapi tidak belajar memikul salib, ia bukan seorang imam. Monsinyur Sudarso, Profesiat, salam, salam, salam. Semoga demikian. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Allah Bapa yang Maha Baik, Yesus Putramu bersabda, domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Bantulah kami untuk senantiasa mendengarkan suara Putramu terkasih, yang selalu membimbing kami pada jalan kebenaran dan keselamatan. Dan kini dengan pengantaraannya kami sampaikan permohonan-permohonan kami kepadamu. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus, para uskup, terutama Bapak Uskup Emeritus Monsinyur Aloysius Sudarso SCJ, yang merayakan syukur 50 tahun imamat, dan juga para imam senantiasa dapat menjadi gembala-gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya, serta melayani mereka dengan penuh kasih tanpa pamrih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara di dunia ini, semoga para pemimpin bangsa dan negara di dunia selalu menghargai dan mendengarkan suara jeritan kaum tertindas, serta memperjuangkan nilai-nilai kehidupan yang adil, rukun, dan damai bagi semua umat manusia, sehingga dunia jauh dari perang, permusuhan,
dan perselisihan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris dan petugas pastoral, semoga para misionaris, baik imam, biarawan-biarawati, maupun awam, serta para petugas pastoral, mampu melayani dan menyuarakan kebenaran serta keadilan, dan dengan setia membimbing umat pada jalan kebenaran dan keselamatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang muda dan remaja serta anak-anak, semoga kaum muda dan remaja serta anak-anak sanggup mendengarkan suara Bapa dan berani menjawab panggilan untuk menjadi imam, biarawan dan biarawati. Dan bantulah para orang tua dan pendamping mereka agar setia membimbing dengan menaburkan dalam hati mereka benih panggilan dan merawatnya agar bertumbuh dengan subur sehingga kelak menghasilkan buah berlimpah bagi gerejamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat yang hadir dalam perayaan ini, semoga kami semua setelah menimba rahmat dalam ekaristi ini, ikut bersukacita atas panggilan dan perutusan-Mu yang menyemangati kami untuk berani memberikan hidup bagi sesama kami yang sangat membutuhkan cinta kasih-Mu, seturut teladan Santo Yohanes dari salib, serta ikut ambil bagian dalam sukacita dalam perayaan syukur 50 tahun imamat Bapak Uskup Emeritus kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, terimalah doa-doa umat-Mu dan berkenankanlah mengabulkan dengan penuh kasih sayang. Semoga dalam menghayati imamat kami dapat semakin membawa Kristus tumbuh berkembang dalam hati umat beriman. Semoga kami pun selalu siap mendengarkan suara-Mu melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yang dapat ku persembahkan.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, pandanglah persembahan yang kami unjukkan pada peringatan Santo Yohanes Imamu dan pada perayaan syukur emas imamat kami. Semoga penderitaan Kristus yang kami kenangkan ini juga kami hayati dalam perbuatan-perbuatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita nyanyikan prefasi bersama. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus, dan dengan memahkotai perbuatan baik mereka, Engkau melimpahkan bagi kami cahaya hidup mereka sebagai teladan, persekutuan dengan mereka sebagai persaudaraan, dan doa mereka sebagai pertolongan. Maka dikuatkan oleh saksi yang tak terbilang banyaknya, kami dapat berlari memenangkan perlombaan yang diwajibkan, dan bersama mereka kami memperoleh mahkota kemuliaan abadi.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama kumpulan para kudus yang tak terbilang banyaknya, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencerahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agungkanmu misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Uskup Emeritus kami Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santo Aloysius pelindung Bapak Uskup Emeritus kami, semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Para hadirin
kami undang Yang Mulia Monsinyur Alois Sudarso, SCY, untuk berdiri. Kami undang juga seluruh hadirin untuk berdiri. Kita arahkan pandangan kita kepada Monsinyur kita yang tercinta. Kita akan menyanyikan lagu Amazing Grace sebagai ungkapan syukur dari Monsinyur dan juga ungkapan syukur dari umat Allah atas gembala yang baik. Marilah kita mendengarkan dan menyanyikan lagu Amazing Grace. Kami mengundang pertama para Bapak Uskup dan para imam untuk menyanyikan bait pertama, "Oh Rahmat yang kita kagumi." Mari. Oh rahmat yang mengagumkan, penolong hidupku, sesat didapatkan, kubu tak pun sembuh. Rahmat membuatku lega, bersaria rahmat Tuhan, Dia lembah gelap penuh jerat, membelenggu jiwa, membebaskan, mengantarku pulang. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sang Dharma dan Tuhanlah perisaiku, tetap selamanya. Sing grace, how sweet the sound, the
Marilah berdoa. Allah Bapa naungan dalam penderitaan, Engkau telah menyatakan kekuatan, keunggulan salib dalam diri Santo Yohanes. Semoga kami dikuatkan oleh korban salib itu pada perayaan syukur ulang tahun emas imamat kami, sehingga kami semua bersatu dengan Kristus dan bekerja demi keselamatan semua orang. Kami berdua bersama Romo Dhani Indrata SCY, Kau perkenankan untuk melayani Engkau sebagai imam dalam 50 tahun ini. Sertailah kami dengan berkat-Mu, berkatilah para imam dan seluruh umat dengan roh-Mu yang menyertainya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Ada pengumuman? Tidak. Apakah ada pengumuman? Silakan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dan para Bapak Uskup yang mulia, setelah perayaan ini, nanti setelah berkat, Bapak Uskup akan berfoto bersama di depan altar. Lalu setelah itu Bapak Uskup akan turun ke bawah menghadap ke altar, dan kita semua, para imam dan umat, diharap berdiri dan kita akan foto bersama. Nanti fotografer akan mengambil foto dari sebelah sini. Setelah itu Bapak Uskup akan kembali ke ruangan dan akan berganti. Para imam nanti juga dipersilahkan untuk kembali ke lantai 3 dan berganti di sana, dan diharapkan kita nanti akan kembali ke tempat ini secepatnya dan akan dilanjutkan dengan acara berikutnya. Baik, itu saja pengumuman dari kami. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, terutama Bapak Ibu, para imam, biarawan, biarawati, dan para Bapak Uskup, terima kasih atas perayaan syukur pada hari ini atas imamat kami, saya dan Romo Dhani, 50 tahun. Oleh karena itu, marilah sebelum kita melanjutkan ramah tamah, kita mohon berkat Tuhan agar imamat Kristus yang sudah kita ambil bagian di dalamnya, terutama sebagai umat beriman, juga tumbuh berkembang, dan juga kami berdua masih boleh bersyukur atas pelayanan-pelayanan dari seluruh umat, para uskup, para imam, biara-biarawati. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perjamuan syukur sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.